Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kula yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Karena orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya gampang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan diketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul STG. Ya, video yang lagi viral itu tentang Gus Miftah dan pedagang es itu suatu cara wasilah Allah mengangkat derajat pedagang es. Kalau menurut saya ya. Karena hal-hal apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Pertama hikmah kepada pedagang es dan hikmah kepada Gus Miftah. Jadi seharusnya menurut pandangan saya, seharusnya pedagang es itu harus berterima kasih kepada Gus Miftah. Terutama dia harus bersyukur kepada Allah. Dengan wasilahnya Gus Miftah mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada pedagang es. Sekarang pedagang es ini banyak orang yang simpatisan kepada beliau, bahkan menjadi jutawan mungkin ya, gitu. Bahkan banyak yang ngasih kepada beliau dengan wasilah, dikatakan oleh Gus Miftah dengan kata-kata yang tidak layak. Jadi menurut Pak Ustadz, kalimat yang diutarakan, yang disampaikan oleh Gus Miftah pada saat di panggung tersebut adalah hal yang spontan dan itu pun sifatnya bercanda ya? Itu udah pasti. Kalau menurut saya itu Gus Miftah itu dalam hatinya itu dia tidak ada niat bahkan rencana untuk menghinakan gitu ataupun mengolok-olok kepada es. Itu hal biasa kalau menurut saya, karena Gus Miftah itu dalam dakwanya itu beliau itu suka humor gitu. Tapi kalau dalam yang video yang lagi viral ini mengatakan kata-kata yang tidak layak itu, kalau menurut pandangan saya Gus Miftah itu refleks. Jadi spontan gitu mengatakan kata-kata yang tidak layak itu. Jadi kata-kata yang tidak ada rencana, bahkan dalam hati Gus Miftah itu tidak ada niat untuk menghinakan kepada pedagang es. Gitu. Bahkan itu Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz setuju dengan pernyataan teman saya tanya kemarin di beberapa hari kemarin, katanya itulah hebatnya ulama katanya, dengan hujatannya aja hanya sekedar guyon itu sudah menjadikan berkah ya. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Bisa jadi. Jadi orang soleh, apalagi ahli-ahli dikir ya, gitu. Jangankan benarnya, humornya pun itu bisa menjadi kenyataan. Contoh, ini contoh gitu ya, seperti almarhum Gus Dur ya. Gus Dur kan banyak humor ya, gitu. Tapi kehumoran dia itu menjadi kenyataan. Jadi situlah kelebihan orang-orang soleh, gitu. Kelebihan orang soleh. Nah makanya menurut saya Gus Miftah itu mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada pedagang es itu tidak ada rencana, bahkan tidak ada niat Gus Miftah untuk menghinakan pedagang es. Karena bahasa itu kalau menurut saya itu dia itu refleks spontan mengatakan kata-kata yang tidak layak, yang mungkin secara hakikat Allah memberi atau mengangkat derajat pedagang es itu mungkin dengan wasilahnya Gus Miftah. Jadi seharusnya pedagang es itu harus berterima kasih kepada Gus Miftah, terutama bersyukur kepada Allah dengan adanya kejadian video yang viral itu, sehingga pedagang es ini diangkat derajat dan kemuliaannya dalam unsur duniawinya. Gitu. Makanya netizen udahlah, jangan terlalu mengolok-mengolok atau menyudutkan Gus Miftah lah. Kita ambil hikmahnya aja. Terutama hikmahnya kepada pedagang es yang bisa menjadikan pedagang es itu sekarang menjadi jutawan dengan wasilah kata-kata Gus Miftah. Nah disitulah kehebatan orang-orang soleh. Karena tidak ada, menurut saya itu Gus Miftah itu tidak ada niat atau rencana menghinakan kepada es. Karena itu tujuannya itu dia itu humor. Karena itu udah hal biasa bagi Gus Miftah dalam dakwanya itu. Gus Miftah itu suka humor, bahkan dia itu sudah biasa kalau lagi dakwah ada pedagang es itu diborong sama beliau, gitu, diborong sama beliau. Kalau saya perhatikan, kalau menurut pandangan Pak Ustadz dari ini adalah sebagai memang udah kuasa Tuhan, kuasa Allah, artinya secara hakikat ya.
Berarti mungkin ini juga adalah skenario Allah, bagaimana Allah menurunkan rezeki yang tidak Itu disangka-sangka. udah pasti. Itu udah pasti. Allah sangat berkuasa ya. Min haitsu la yahtasib. Allah sangat berkuasa dengan cara apapun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah bisa mengangkat hambanya dengan cara bin salabim. Yes. Contohnya seperti pedagang es ini, Iya. gitu. Dengan skenario, karena itu pun secara hakikat itu udah skenario Allah. Allah mengangkat derajatnya pedagang es dengan wasilahnya dikatakan oleh Gus Miftah dengan kata-kata yang tidak layak. Dan Gus Miftah pun dia pun menyadari gitu. Biarpun dalam hatinya dia itu tidak ada rencana niat menghinakan pedagang es, tapi dia sadarnya kenapa? Dia mendatangi kediaman pedagang es dan meminta maaf, dan alhamdulillah pedagang es pun memaafkan kepada Gus Miftah. Dua-duanya memang sudah ikhlas, Sudah ikhlas, sudah islah. sudah Islam. Bahkan si bapak juga sudah tidak maksudnya tidak merasa sakit hati. Iya. Sudah islah keduanya, bahkan Gus Miftah sendiri pun secara spontan itu adalah bentuk bercanda. Iya. Memang ini suatu kadar dari kuasanya Allah, saya kira. Itu udah pasti itu. Secara hakikat. Jadi seperti itu mungkin Pak Ustadz ya. Ya, jadi intinya pedagang es itu harus berterima kasih kepada Gus Miftah, terutama dia harus bersyukur kepada Allah dengan wasilahnya Gus Miftah pedagang es ini menjadi jutawan. Iya. Bahkan terkenal sampai luar negeri. Jadi Melebihi terkenalnya wali youtuber. Jadi kita ambil hikmahnya aja dari kejadian ini ya. Jadi situlah kehebatannya orang soleh. Kehebatannya orang soleh, jangankan benarnya gitu ya, humornya pun bisa menjadikan wasilah mengangkat derajat orang lain, apalagi dengan benarnya. Iya. Gitu. Karena saya yakin Gus Miftah itu mengatakan kata-kata yang tidak layak itu, dia itu tidak ada niat dan rencana. Itu spontan dari Allah, karena refleks dia itu mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada pedagang es itu. Iya. Kalau menurut saya ini, Baik, terima kasih Pak Ustadz ya atas penjelasannya, dan ini merupakan sebuah jawaban yang bijak, saya kira. Jawaban yang bijak, kita tidak perlu mengolok-olok iyalah. ya, karena memang dibalik ini semua pasti ada kejadian ini ya. Jadi situlah kehebatannya orang soleh. Kehebatannya orang soleh, jangankan benarnya gitu ya, humornya pun bisa menjadikan wasilah mengangkat derajat orang lain, apalagi dengan benarnya. Iya. Gitu. Karena saya yakin Gus Miftah itu mengatakan kata-kata yang tidak layak itu, dia itu tidak ada niat dan rencana. Iya. Itu kalau menurut saya ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya atas penjelasannya, dan ini merupakan sebuah jawaban yang bijak, saya kira. Jawaban yang bijak, kita tidak perlu mengolok-olok Iyalah. ya, karena memang dibalik ini semua pasti ada hikmahnya, dan Udah ini pasti. adalah skenario dari Contoh hikmahnya begini, seandainya Gus Miftah tidak mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada pedagang es, mungkin pedagang es ini nggak seviral sekarang, mungkin tidak jutawan sekarang. Tapi alhamdulillah dengan wasilahnya Gus Miftah mengatakan kata-kata yang tidak layak kepada pedagang es ini menjadi viral, bahkan menjadi jutawan, karena banyak orang dari kalangan artis, pengusaha, bahkan penjabat yang simpatisan kepada beliau. Iya. Itu sangat luar biasa. Iya. Makanya harus berterima kasih kepada Gus Miftah. Itu menurut pandangan saya. Iya. Makanya netizen udahlah, jangan mengolok-olok Gus Miftah, apalagi menyalahkan Gus Miftah, karena ini hakikatnya udah skenario Allah untuk mengangkat derajat pedagang es dengan wasilahnya kata-kata Gus Miftah. Oh iya, betul ya. Itu aja. Kalau kita punya berpikiran positif, dan Gus Miftah pun mengakui dia itu merasa salah dan meminta maaf kepada pedagang es, dan alhamdulillah pedagang es pun memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya, Ucri Channel ya. Oke, sengaja saya tampilkan di pertama video-video tersebut karena saya sedikit mau komentari ya, tentang apa yang ada di video tersebut gitu loh. Pertama kan tadi Habib siapa itu ya, yang muda itu ya seharusnya Habib yang muda tadi itu minta maaf lah atas kejadian yang kemarin gitu loh, meskipun itu tidak sengaja, katanya tidak sengaja, tapi kan kalau tidak seperti ini, kata-kata seperti itu akan berlanjut gitu loh. Dan
sering diucapkan gitu loh. Tidak introspeksi diri meskipun dia seorang pendakwah gitu loh. Dan yang kedua, video yang kedua, saya banyak yang setuju, tapi ada hal-hal yang menurut saya perlu dikritisi ya, tentang yang katanya pedagang es itu harus berterima kasih kepada Gus Miftah karena wasilahnya Gus Miftah pedagang es itu menjadi miliarder lah, katakanlah seperti itu. Dan satu lagi, pedagang es itu menjadi terkenal dan juga diangkat derajatnya gitu loh. Oke, menurut saya kurang tepat sih gitu loh kalau dikatakan Gus Miftah ini adalah wasilah gitu loh. Wasilah, humornya orang soleh itu menjadi kenyataan. Ini bukan humor gitu loh. Ini cenderung ke merendahkan orang lain gitu loh, meskipun ini dianggap sama orang-orang sama beliau-beliau itu tidak sengaja, ada tidak sengajaan, cuma bercanda gitu loh. Tapi bercandanya ini terulang kembali, terulang-ulang. Ada video viral ya tentang Yeti pesek itu yang diolok-olok sama Gus Miftah ya, mungkin dia mau bercanda tapi sampai segitunya kan kalau bercanda gitu loh. Jadi menurut 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 segi pandang saya ya seharusnya introspeksi lah. Kalau katanya Gus Miftah ini adalah wasilah, saya kurang setuju gitu loh. Karena menurut saya melewati Gus Miftah, katanya beliau yang ada di video ini, derajatnya es teh, tukang es teh ya, beliau itu diangkat derajatnya. Kalau menurut saya derajatnya pedagang es teh itu lebih tinggi daripada Gus Miftah. Allah menunjukkan itu, bukan wasilah dari Gus Miftah. Dan jangan suka merendahkan orang-orang yang berjualan seperti itu, karena belum tentu orang-orang yang berjualan seperti itu rendah, belum tentu rendah daripada orang yang berbicara merendahkan ya gitu. Kalau terkait wasilah saya kurang setuju. Dan jangan disama-samakan dengan Gus Dur ya, guyonan Gus Dur ya. Gus Dur itu sering guyon, ceramahnya itu sering guyon, tapi tidak mengolok-olok orang lain, tidak merendahkan orang lain. Setahu saya tidak merendahkan orang lain. Kalau bicara Gus Dur tentang humornya jadi kenyataan, wallahu a'lam, Allah yang tahu gitu loh. Tapi setahu saya Gus Dur tidak pernah mengolok-olok orang lain. Jangan berbicara kehebatan orang soleh, seolah-olah jenengan ini membenarkan ucapan dari Gus Miftah gitu. Padahal ucapan seperti itu kita tidak tahu ya hatinya orang, sakit hatinya orang itu kita tidak tahu. Benar di luar beliau itu senyum, tapi di dalam kita tidak tahu. Seperti seniman senior kita, Mbah Yeni Pesek itu diam senyum. Tersebarlah sekarang voice note itu, hatinya bergejolak karena kata-katanya Gus Miftah yang menyebut beliau tidak pantas lah gitu untuk kita ucapkan.
Gus Miftah itu bukan wali. Gus Miftah itu orang biasa. Gus Miftah itu pendakwah. Dan jangan disambung-sambungkan sama wali ya. Orang-orang soleh. Kita belum tahu solehnya seseorang. Bisa jadi solehan pedagang es teh daripada Gus Miftah. Saya menyimpulkan video ini yang Bapak yang barusan itu seolah-olah Gus Miftah ini adalah wali. Jangan seperti itu, Pak. Tapi ya nggak apa-apa ya. Soalnya pandangan orang ini masing-masing. Saya setuju apa yang jenengan ada yang saya setuju apa yang jenengan ucapkan dan apa yang terlontar dari ucapan jenengan, saya ada yang setuju, tapi saya ada yang tidak setuju dan perlu saya kritisi. Seperti itu namanya orang ya, segi pandang orang ini masing-masing, cara pandang orang ini masing-masing gitu. Menurut saya kalau salah ya salah, seperti itu. Jadi biar meskipun pendakwah terkenal bisa berintrospeksi diri, karena ini teguran menurut saya buat beliau Gus Miftah untuk berhati-hati dalam berbicara lagi, karena imbasnya kan seperti ini. Allah tunjukkan kepada seluruh orang ya, tentang derajatnya orang itu tidak bisa dibandingkan dengan harta, jabatan, ya, dan juga kepintaran dalam berbicara. Pedagang es teh itu lebih mulia. Begitu. Jadi Allah tuh ngasih tahu derajatnya orang tuh dengan seperti ini. Bukan wasilah ya, menurut saya itu kurang tepat menurut saya. Tapi kita boleh berbeda pendapat ya, itu terserah jenengan lah. Menurut saya kejadian ini diambil hikmahnya lah. Ini sudah, karena Gus Miftah sudah meminta maaf dan beliau sebagai laki-laki kesatria, menurut saya meminta maaf secara kesatria, mengaku kesalahannya, itu sudah selesai. Dan insya Allah Gus Miftah bisa introspeksi dan berhati-hati ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.